Jadi Arka ini ditemukan adalah di bulan Mei. Oh iya. Di tahun 2020. Ariel itu hilang di 2022 di bulan Mei juga. Jadi aku tuh kayak merinding. Iya, jadi kayak jangan-jangan ini lo sudah Nyiapin. mempersiapkan karena gini. Saya tuh kan sempet ya namanya juga orang tua ya. Duh kenapa sih? Kenapa Ariel? Kenapa yang masih muda? Kenapa nggak yang sudah ya kami aja dulu yang dulu lahir gitu kan segala macam. Ternyata itu kan nggak seperti itu gitu. Tadi tuh mau cerita ada yang penting. Iya, jadi kata Teteh. Arka itu ya, waktu pertama kali kita temuin, kan lucu tuh kayak anak bule gitu ya, lucu gitu? kecil. Usia gitu. masih 5 bulanan. Ya, waktu pertama kali kita temukan tuh 4 bulan, dibawa pulang pada usia 5 bulan gitu. Nah, pas udah gitu, ternyata ketahuan dia itu punya penyakit yang diturunkan oleh ibunya. Gitu. Jadi namanya apa saya lupa, tapi itu penyakit itu sebetulnya bisa diketahui, bisa diobati dengan cara ibunya dulu yang dites gitu, melakukan berbagai rangkaian tes. Kan ibunya tidak diketahui. Oh, iya. Maka yang dilakukan adalah anaknya jadi yang kasihan. Jadi Arka itu pada saat ketahuan lah sama dokter, ini kan lingkar kepala kurang, coba bayangin, tinggi badan kurang, berat badan kurang, semuanya teh kurang, Arka teh. Ya Allah, saya tuh sampai nangis-nangis di pojokan saya tuh ya, sama ada yang namanya teh tante ibu. Aduh sedih banget sampai Pak Amit tuh, ya Allah, gimana ini teh? Allah itu sudah menetapkan Arka untuk diasuh oleh kita gitu ya. Iya. Artinya kita harus penuh hati ngurus dia dan lain sebagainya gitu. Kita terima apa adanya aja gitu. Kita maksimalkanlah tumbuh kembangnya gimana caranya gitu. Itu kan kasihan banget, coba anak kecil usia segitu, itu kan segala, disuntikin, diambil darah, diperiksa telinga, matanya. Kasihan banget, aku tuh nggak tega kan kayak gitu, orang anak disuntik aja kita yang kebat-kebit ya kan. Terus ternyata sekarang harus dimacem-macemin banget. Terus akhirnya kita proses itu semua, dilalui semuanya sampai imunisasi nggak ada satupun kan yang dilakukan, namanya juga di rumah yatim. Jadi dia tuh ada terkena infeksi dari turunan ibunya dan juga infeksi dari lingkungan. Nah itu prosesnya luar biasa. Jadi kayak hidup kita tuh di hari-hari itu tuh nganter Arka ke dokter. Jadi minggu ini hari apanya lagi kita ke dokter tuh rutin. Terus kemudian dipantau oleh dokter sampai dia tumbuh kembangnya kan kurang. Bagaimana dia harus ngebalik, itu harus usia berapa kan kita harus bisa onggong-onggong atau apa sih kalau kita orang sudah bilangnya ngerondang gitu ya. Itu tuh harus ada usianya semua. Itu tuh kurang semua. Pada waktu itu masih pandemi, coba bayangin. Jadi jarak jauh. Tapi di sini ada yang datang khusus terapis ya, yang dia ngajarin cara duduk, cara apa supaya maksimal. Nah, jadi si proses itu yang luar biasa berat buat kami sesungguhnya. Nah, tapi ternyata ini sesuai dengan teori yang diinformasikan oleh pemerintah gitu, bahwa 1000 HPK itu penting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. 2 tahun pertama itu loh. Yang kenapa anak stunting misalkan harus buru-buru gitu ya, didampingi dari sisi gizinya, pola asuh, pola makan, termasuk juga sanitasinya itu di situ. Dan itu benar-benar kejadian. Jadi maksudnya saya tuh, jadi kalau ke lapangan saya ngomongin tentang anak-anak sini Kak. Coba bayangin sekarang jadi kayak begini dan pinter banget sekarang itu. Ya tadinya kita tuh udah sampai gini ya, dokter bilang ini kalau kepala kecil akibatnya bisa macam-macam. Mongolian syndrome kah? Dia pasti ada kekurangan dari sisi pendengaran, dari sisi penglihatan. Apa yang namanya kita deg-degan banget kan gitu ya.
Nah itu, tapi ternyata di 2 tahun pertama kehidupan dikejar sedemikian rupa ya, didampingi oleh dokter, didampingi oleh terapis, didampingi oleh segala macam. Ya Allah, sekarang luar biasa kan, aktifnya seperti ini, pinter Itu semua banget. sudah terlewati, Teh. Alhamdulillah sudah Artinya terlewati. sudah terlewati dan Sudah sudah Ya bukan- sekarang Arka sudah 2 tahun 6 bulan. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya tuh Oke. ternyata dia pesat banget gitu. Jadi sekarang ngomong juga nyambung gitu ya. Meskipun dia masih belum jelas, tapi ini masih normal, standar masih bagus, dengan ya. anak-anak yang usianya gitu. gitu. Dia bisa berinteraksi Iya, dengan orang lain gitu. Dia bisa ngomong, ngejawab omongan, udah alhamdulillah. Itu banget. udah kayak teteh praktek langsung gitu kan, dia Ya, itu ngasih tahu makanya. ke ibu-ibu PKK. Nah, ini dia "Bu, action gini, lagi, ini gini." action Oh, lagi. iya, action. Kalau nggak ada nangis itu dia action. Oh, gitu. Kan kayak kalau misalnya, "Bu, 1000 pertama penting ini tidak tapi tidak melaksanakan." Ya ini, dulu maka kan tidak gitu, masuk saya kan praktek ke lapangan. Oh. Bilang 1000 HPK, 1000 Iya. HPK, ibu-ibu jangan lupa 2 tahun pertama kehidupan, bla bla bla. Kak, nanti sakit kamu, Kak. Hari ini mah langsung praktek Dan ternyata praktek. memang Dan ternyata betul banget. iya. Jadi itu betul-betul krusial di 2 tahun pertama Aku kehidupan. Ya itu saya bilang juga, saya tuh yang namanya nangis di pojokan, terus ke dokter, "Dok, gimana dok?" Dokternya juga, wah itu perhatiannya luar biasa ya itu aku. Makanya sayang banget sama dokter-dokternya dia tuh karena perhatiannya tuh luar biasa banget. Traveling in a car, never knowing how far we go. Pokoknya imunisasi lengkapi, periksa terus ininya, matanya, apanya semua dipantau terus. Alhamdulillah seperti ini. Sekarang kan Arka kalau acara apa pasti ikut Iya, gitu ya. dan Emang dia- sengaja biar Dan dia itu kan udah jadi selebgram aja dia mah. Jadi saya pergi ke pelosok-pelosok nih ya. Ke pelosoknya Kabupaten Bekasi, ke Cianjur, ke Bogor kemarin yang di ujung dunia yang maksudnya dari tempat, apalagi dari kota itu jauh banget lah ya. Itu ke lokasinya tuh jauh banget, bisa jam-jaman gitu. Mereka cuman gini, "Ku cinta, mana Arkanya?" Aku followersnya loh, aduh. berarti dia sudah sampai ke Iya. pelosok-pelosok. Tapi kan orang nggak tahu ya, kalau di Instagramnya kan yang manis-manis yang dibaliknya seperti ini, cuma Teh Indi yang tahu nih. Ya, iya. Sebetulnya mah Pak Kepuk ya Arka. Aduh, Pak Gopuk luar biasa. Aku mah baca di apa biasalah kan, baca pasti keluar gitu. Sekali kita baca itu pasti keluar semua. Nah, salah satunya Arka itu dibilang katanya untuk sebagai penerus naon. Oh, bukan ini kali. Nah, ada yang menarik adalah, jadi Arka ini ditemukan adalah di bulan Mei, Oh iya. di tahun 2020. Hmm. Ariel itu hilang di 2022 di bulan Mei juga Oh. gitu. Jadi aku tuh kayak merinding. iya, jadi kayak jangan-jangan ya Allah sudah Nyiapin. mempersiapkan. Nyiapin. Mempersiapkan karena gini, saya tuh kan sempet ya namanya juga orang tua ya. Tuh kenapa sih? Kenapa Ariel? Kenapa yang masih muda? Kenapa nggak yang sudah ya kami aja yang dulu lahir gitu kan segala macam. Ternyata itu kan nggak seperti itu gitu. I have never Ternyata bahwa skenario Allah tuh nggak seperti itu kan. Nah terus saya tuh setelah menghitung gitu ya ke belakang, oh ternyata seperti angka ini sudah dipersiapkan menjadi pelipurara kami ketika itu akan terjadi. Karena kalau Erna udah nggak bisa diapa-apain, dalam arti bahwa apa? Kenapa Kenapa sakit mata? matanya kenapa? Tuh kan dia tuh deket banget sama orang tuh. Matanya Oh kemasukan sesuatu. acting. Oh beneran. Kemasukan sesuatu. matanya merah. Merah nggak lihat? Merah. Enggak, bagus matanya putih. Dia kedip-kedip gitu. Nah dia tuh kelebihannya dia gampang dekat sama orang. not thinking about. Jadi pas kejadian itu seperti itu ya. Jadi saya tuh sempat yang gimana ya? Kalau AA udah nggak bisa diapa-apain karena setiap orang kan ketika masih di dalam rahim sudah ditentukan kapan ajal gitu ya. Jadi oh jangan-jangan iya gitu. Nah Kak Em tuh deket banget. Kak Em tuh deket banget sama Arka. Dia tuh kayak kalau lagi mumet gitu, paripurna apa segala macam urusan. Kak, ya Allah Kak. Celing lagi. Gitu Kak, ya. dia tuh suka gitu dah. Jangan Hati-hati nanti ya. kena lagi yang lain Jangan udah. jadi Tarsan Eta. Aduh. Jadi udah mumet, udah apa, mari pulang ke rumah seger lagi. Pulang ke rumah sekali lagi.
Sini main lagi aja di bawah sini. Kita juga pulang dari Swiss langsung ketemu papa es krim Iya, katanya. iya, Langsung iya. Seger Iya, lagi iya. begitu ya. Jadi dia tuh bikin happy lah, dia tuh bikin happy. Iya. Nah, jadi Arka nih yang ya saya merasanya bahwa ya Allah sudah menitipkan Arka gitu. Meskipun dia sampai saat ini masih anak asuh ya. Kan anak saya baru tahu juga. Jadi ternyata ada anak asuh dan ada anak adopsi. Kalau anak asuh itu dia kita tiap tahun harus lapor. Oh, Nah, oke. jadi kita hanya mengasuhkan saja bahwa semua hak-haknya itu bukan di kita, tapi di orang tua yang kita tidak tahu entah di mana gitu. sampai sekarang tuh nggak tahu keluarganya Belum. silsilahnya. Belum tahu silsilahnya, jadi ya mungkin pihak rumah yatim juga masih mencari, karena pada waktu itu menurut penyampaian dari pengelola, jadi anak ini diserahkan oleh kakeknya seperti Oh, itu. oke. Hak asuhnya Arka tuh ada di kami, Iya. tapi itu Tiap tahun terus harus lapor. ya dan sampai usia 18 ya. Tapi Om mau cucu katanya. Om mintanya ke Om. Oh, minta susu. Iya, jadi harus lapor terus ya Teh ya. Iya. Oke. Udah ketahuan mau ngegambar, arsitek atau apa gitu dari usia 2 tahun. Oh dia sih masih belum kelihatan ya. Jadi ayo bikin ya mama yuk. Cucu mau cucu katanya Tete Amel. Aduh. Bilang gimana dulu dong, please dong. Kak Amel mau susu please. Udah emang bener-bener kayak anak ketiga gitu ya. Ya udah dipersiapkan begitu. Terus apa lagi nih Teh? Apa ya? Ya itu Ini deh paling. mau bikin cemilan Arka apa? Iya. Gimana? Ayo kita Tapi bikin hari cemilan. ini tuh kami saum ya katanya. Iya, kalau Senin Kamis sih sama Kang Emil. Itu dari zaman gadis sebetulnya. Jadi kalau enggak justru kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi tapi kalau keluar kota sih enggak juga sih, buka aja. Takut masuk angin. Ayo Kak, kita bikin apa? Bikin apa? Iya. Nah, ini tuh adalah tempat saya, Kang Emil. Jadi kita tuh ada di dalam tuh ada dapur. Tapi ternyata pantry ini adalah pantry yang paling. Arka mau duduk? Astagfirullahaladzim. Ya udah, duduk manja. Iya. Nah ini biasanya di sini tempat ngumpul kita, termasuk juga sama tim. Oh gitu. Sama tim. Jadi kalau kita habis dari masjid, gitu kesini kumpul ya. Ini mah kayaknya desain barunya. Ini mah baru. Nah ini memang, ini dulunya rumit banget di sini tuh. Tapi sekarang alhamdulillah ditata lagi, sekarang lebih nyaman, makanya jadi tempat ngumpul. Kalau dulu sih males banget masuk ke sini ya. Nah terus Kang Emil juga senang, makanya kalau kayak gitu tuh kemana di pantry ya? Oh oke, gitu. Terus sambil kadang-kadang karaokean gitu ya. Iya. Gitu seru-seruan aja. Nah kalau aku tuh biasanya di sini nih nyiapin. Jam-jam segini. Ini biasanya jam-jam segini makan siangnya Arka. Nah Kalau sebelah mana? Oh, ini di gitu. sini ya. Nanti dia tuh termasuk yang nggak sulit gitu ya kalau untuk Oke. makan, dia apapun suka gitu. Cuman patokannya ada yang harus. Iya kita sengajain supaya dia ada yang mencukupi ya dari sisi segala macamnya gitu loh. Kebutuhan vitamin, mineralnya juga ada. Ini Gitu. berarti Teteh kadang kalau pas lagi ada waktu nyiapin sendiri juga ya. Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau ada waktu ya biasanya lebih ke bukan ke ini sih, bukan ke hanya khusus Arka gitu ya. Biasanya bapaknya, karena kalau bapaknya tuh yang penting ada tahu sama ada telur, semua akan baik-baik saja. Dulu pernah pundung dong, gara-gara baru nikah, kita kan masak harus bikin menu dulu kan. Bikin menu Senin apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Pagi apa, siang apa, malam apa kan gitu. Seperti itu terus. Terus tapi ternyata tiba-tiba ini pertama nikah, kami selalu nanya mana telurnya. Sementara kita tuh udah masak, apalagi kan di Amerika kan susah ya cari bahan kan. Udah susah cari bahan, kenapa sih kata aku mintanya itu terus gitu.
Terus ya itu cuma endog sama itu doang. Terus terus apa yang terjadi? Akhirnya aku telepon sama mama. Mama, ini gimana? Nggak tahu aku teh. Kenapa kok kayak begini nikah teh gitu ya? Aku udah susah-susah masak, kenapa sih Kang Ainun nggak mau gitu? Nanyanya telur sama tahu. Wah, kata mama teh, ih bersyukur katanya. Bersyukur katanya gitu punya suami kayak gitu. Gitu. Sampai Masih sekarang lama. telur tahu wajib harus ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan dimanapun. Jadi kalau kita makan di restoran pun sama. Ada telurnya nggak? Ai telur yang favorit diapain kalau Kang Ainun? Diceplok sama di dadar. Ceplok dadar udah aja dunia. Kalau teteh wajib harus ada apa? Buah-buahan. Kalau aku sih, aku mah apa aja Apa sih. aja ya? Jadi Teteh kalau udah pakai kebaya ya. nggak gini. Badannya tuh bagus. Kan gini kata orang teh, kalian mah makannya ya gitu. Enggak, saya tuh makannya banyak banget. Itu ajudan saya tuh kalau nanya, kalau bilang gini, ibu mah katanya kalau nggak puasa itu ngemil. Di jalan pun ngemil. Apa Aku lagi seneng tuh makaroni pedes itu loh. Oh iya. Di jalan gitu. Apa? Itu nggak ada levelnya. Oh, Pokoknya iya, tapi iya. pedas. Gitu. Ya kalau basreng ada tuh ya, basreng Iya, ada. iya. Kalau tapi aku tuh nggak terlalu suka yang pedas-pedas banget. Permisi, ada yang mau lewat. Kak, udah deh, masaknya udah beres. Kita mau makan bentar lagi. Tapi nggak usah dimakan ya, ini. Mau makan sama apa? Sop. Sama apa? Sop. Nggak dipegang. Takut apa coba? Mau apa? Mau lagi? Mau lagi? Semangka. Tangan kanan dong sayang. Tangan kanannya mana? Oh. Dia teh lapar kali ya. Duduk dulu. Ya. Ya. Jam 10 udah harus pergi. Oh, ayo. Katanya mau Ke PKK. ya. Nah, yuk. Enggak, ayo sekarang ke sana. Enggak usah, Arka mah. Arka nggak usah ikut ya, sama pergi ya. Tangannya mana? Tangan kanan. Nah. Dia tidak. Jadi harus kita aja. Waduh, ya Allah, terjadilah kebasahan yang HQQ ini. Basah, Kak. Harus ganti deh. Mama pergi dulu ya. Ya udah, dadah. Kita dadah yuk. Yuk. Ini buat Berbagi. Kalau ini buat anak-anak, kalau ini buat dewasa. ditempelin Jadi, Kang Eri. Jadi kalau biasanya kalau sambil lewat itu kita gitu aja. Kalau perlengkapan saya bepergian itu selalu harus ada bantal. Oke. Tuh.